Oke, tadi setelah dari pabrik gula Juwono, ini saya melakukan perjalanan lagi kurang lebih sekitar 26-28 kilo dari pabrik gula Juwono ke arah barat. Dan tepatnya ini saya berada di bekas dari pabrik gula Jati ya, yang berada di Kabupaten Nganjuk. Dan di sana juga terdapat bekas sisa cerobong asapnya dari pabrik gula Jati. Nanti kita akan menelusuri ke sana. Dan di depan ini bekas dari peninggalan pabrik gula Jati yang ada di Nganjuk ya. Ini bekas bangunan dari, tampaknya ini bekas kantor ya, kantor pabrik gula Jati. Kemudian pagar-pagarnya ini dari relori, jadi terlihat bekas atau terbuat dari relori. Pagar-pagarnya, dan ini adalah namanya bekas dari kantor pabrik gula Jati. Kemudian di sebelah sana ini terdapat bekas dari gudang pabrik gula Jati. Ini bekas, iya tampaknya bekas gudang ya, gudang pabrik gula Jati. Pabrik gula Jati itu dibangun di era pemerintahan Jan Jacob Rokusen sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1845 sampai dengan 1851. Di era Jan Jacob Rokusen ini dilakukan percobaan atau mengawali liberalisasi industri gula, di mana sebelumnya pabrik gula yang berdiri pada tahun 1830-an sampai dengan 1845, pabrik gula yang berdiri itu mendapatkan dana pinjaman dari pemerintah untuk mendirikan pabrik gula. Kemudian dengan beberapa persyaratan, salah satunya adalah hasil gula yang dihasilkan oleh pabrik gula yang dananya atau modal awalnya dipinjam dari pemerintah, maka produksi gulanya harus dijual ke pemerintah melalui Netherlands Handelsmaatschappai atau NHM. Di tahun 1845, setelah Jan Jacob Rokusen ini menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dia mulai merubah peran pemerintah terhadap industri gula. Di zaman Jan Jacob Rokusen itu terdapat 6 pabrik gula yang dibuat proyek percontohan untuk liberalisasi industri gula, di mana modalnya tidak dari pemerintah, tapi modalnya itu didapatkan dari pinjaman pendiri pabrik gula kepada perbankan yang ada di Hindia Belanda. Pabrik gula Jati ini didirikan oleh seorang Belanda ya, yang bernama Johannes Jacobus Blankenhagen pada tahun 1847. Pabrik gula yang berdiri tahun 1847 selain pabrik gula Jati, yaitu pabrik gula Krembung yang didirikan oleh Frederik S. Jacob, yang merupakan keponakan dari Jan Jacob Rokusen selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dari catatannya terdapat 6 pabrik gula yang dijadikan proyek percontohan untuk liberalisasi industri gula, tapi tidak disebutkan pabrik gula mana saja. Yang saya ketahui dari beberapa referensi yang saya dapatkan itu salah satunya adalah pabrik gula Krembung, kemudian pabrik gula Jati. Banyak yang membuat tulisan yang kurang tepat bahwa pabrik gula Jati itu didirikan pada tahun 1898 berdasarkan gambar atau foto dari KITLV, di mana di bangunannya itu terdapat tulisan 1898. Tetapi kalau kita telusuri lebih dalam, pabrik gula Jati ini didirikan pada tahun 1847. Dan disinilah bekas
beberapa bangunan yang dimiliki oleh pabrik gula Jati. Kemudian juga ada informasi bahwa pabrik gula Jati ini saat di era Hindia Belanda, jalur lorinya itu nyambung dengan pabrik gula Merican yang ada di Kediri. Nah, kalau kita lihat antara pabrik gula Merican dan pabrik gula Jati itu tidak berada di satu perusahaan, tetapi salah satu pemilik dari pabrik gula Jati itu bernama Antoine Louis Maurice Becking, itu juga menjadi pemilik pabrik gula Merican. Jadi ada satu orang yang memiliki pemilik saham pabrik gula Jati, kemudian juga menjadi pemilik saham dari pabrik gula Merican. Ya, bisa dikatakan meskipun ini pabrik gula Jati dan pabrik gula Merican itu bukan berada pada perusahaan yang sama, tetapi ada satu pemilik yang merupakan pemilik pabrik gula Jati dan pabrik gula Merican. Oke, sekarang kita lanjut ke coba lihat ini ya, bekas cerobong asap yang ada di bekas pabrik gula Jati. Ini terdapat tanah aset PTPN 10. Kemudian tadi saya coba untuk lihat di sana terdapat tulisan bahwa pabrik gula atau bekas pabrik gula Jati ini di bawah pabrik gula Merican. Ini terdapat tulisan ya, PT Perkebunan Nusantara 10 Persero, pabrik gula Merican Kediri. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa pabrik gula Jati ini berada di bawah naungan pabrik gula Merican, karena pada masa Hindia Belanda itu terdapat salah satu pemilik yang sama antara pabrik gula Jati dan pabrik gula Merican yang bernama Antoine Louis Maurice Becking ya. Ini di tengah-tengah kebun tebu. Semoga saja kita bisa akses ke sana untuk melihat bekas cerobong asapnya atau stumnya. Stum dari bekas pabrik gula Jati yang ada di Nganjuk. Ini kayaknya ada akses jalan yang menuju ke stum atau bekas stum pabrik gula Jati. Oh, dan ini kayaknya tampaknya bekas struktur fondasi tembok pabrik gula Jati ya. Beginilah kondisi dari bekas cerobong asap atau stum dari bekas pabrik gula Jati. Cuman kayaknya aksesnya untuk ke mendekat itu agak lebih sulit. Ini saya coba untuk mencari jalan akses menuju ke sana, tapi tidak mendapatkan akses jalan.
karena lumayan ngeri untuk menuju ke sana. Kondisinya ini sama seperti pabrik gula Juwono, masih menyisakan stum dan sedikit peninggalan, dan lahannya memang atau lahan bekas PG Jati ini sudah berubah menjadi sawah, sama seperti yang di pabrik gula Krian juga. Tapi di pabrik gula Krian tidak menyisakan sama sekali peninggalannya. Dan agak takut juga ya untuk mendekat karena tumbuhannya cukup tinggi. Begitulah kondisi dari stum bekas pabrik gula Jati. Sayangnya ya agak sulit untuk mencari peninggalan yang lainnya karena sudah berubah menjadi lahan tebu ini. Lahan tebu ini dikelola oleh pabrik gula Merican ya, dan tebu-tebu yang di sini tuh diproses di pabrik gula Merican. Ini kayaknya bekas fondasi atau tembok-tembok batas dari pabrik gula Jati. Oh iya, berarti ini ada kayak semacam saluran. Ini ada fondasi dari batu-batu ya. Berarti ini dulu bekas aliran dari selokan. Ya, bekas aliran selokan karena di sini terdapat fondasi batu sama ini kayak fondasi bata dan dijadikan sebagai tembok pembatas dari bangunan pabrik gula Jati. Ini stumnya ya yang ada di bekas pabrik gula Jati. Kemudian di sini kok terdapat bekas tembok-tembok tebal. Apakah ini dulu menjadi bekas rumah dinas? Karena ukuran temboknya cukup tebal ya, bisa dimungkinkan di sini dulu bekas dari rumah dinas pabrik gula Jati. Kemudian yang sana adalah bangunan pabriknya.
Oke, sekian dulu ya belusukan di bekas pabrik gula Jati. Kita bertemu lagi di belusukan berikutnya. Oke, terima kasih.